Baik, ini tata krama menuntut ilmu pengetahuan. Perhatikan Syahbuah sendiri. Nanti ditanya paham. Ya, jadi sistem metode belakang Bapak sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab, kuis dan sebagainya. Ya. Kuisnya mohon maaf belum berhadiah. Insya Allah di lain waktu akan kuis berhadiah. Tata krama menuntut ilmu yang pertama adalah mengetahui hakikat tentang ilmu. Afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Ilmu yang lebih utama adalah ilmu yang akan digunakan, dan amal yang lebih utama adalah memelihara perbuatan dari sia-sia dan kerusakan. Baik, perhatikan. Jadi dari sekian ilmu yang paling utama itu adalah ilmu yang dibutuhkan saat ini. Bapaknya, kalian punya duit, punya uang, dikasih uang saku mamanya 50.000. Berapa? 50.000. Kemudian kalian pergi ke kantin, belanja minuman alkohol. Minuman apa yang di situ? Teh. Ya, 5.000. Teh pucuk 5.000. Kemudian beli lagi kakak coba itu 3.000. Jadi kembaliannya berapa? Kalau oke, berapa? Kau punya 50.000 kasih mamamu, belanja teh pucuk 5.000 dan kakak coba 3.000. Kamu kembaliannya dapat berapa? Itu namanya matematika. Kalau tak paham dikasih 20.000 kembalian mau cek. Kalau tak paham ilmu matematika. Berarti kan kalian karena sudah hidup mandiri di pesantren, mengelola uang sendiri, harus pandai matematika. Kalau enggak habis duitnya. Berarti afdalul ilmi ini lebih utamanya ilmu dan ilmu yang akan digunakan. Baik. Program khusus atau program andalan kita adalah, atau program unggulan kita adalah tahfidzul Quran. Ketika mau menghafal Quran, maka harus pandai dulu membaca Al-Quran. Berarti kita ilmu yang utama yang kita pelajari adalah ilmu membaca Al-Quran. Gitu loh. Afdalul ilmi ilmul hal. Kemudian mempelajari masalah agama seperti puasa, zakat, beribadah. Nah, harus tahu ilmunya sholat. Ya, bacaan Fatihah yang benar. Baik, saya cek lagi. Bacaan ini tak bisa terlalu. Bacaan rukuk. Allah itu sujud. Baik, pinter. Baik. Bacaan i'tidal. Tadi kan belum.
siap-siap yang laki-laki bacaan sholat. Jadi kan ilmu yang pertama ketika kita nak sholat harus paham bacaan sholatnya, ya kan? Doa iftitah ini berempat, ya, 1, 2, 3, berempat. Doa iftitah 1, 2, 3. Baik, bagus. Bacaan setelah Fatihah baca apa? Maju. Bacaan sujud. Bagus. Bacaan duduk di antara dua sujud. Bacaan tasyahud awal. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bagus. Jadi kalau nak sholat harus tahu ilmunya atau caranya sholat. Kemudian mempelajari ilmu bermasyarakat, ya kan? Seperti teori-teori dalam bekerja. Jadi, OSIS ini masang layar infocusnya Bapak Adian dulu. Ilmu bekerja dalam masyarakat. Paham, putar, naikkan aja nih. Nah, berarti harus paham itu. Nah, ya. Kemudian mempelajari tentang budi pekerti terpuji dan tercela seperti pemurah, kikir, penakut, pemberani, sombong, tawa. Ya, itu. Tidak cengeng. Yang masih nangis, yang laki-laki siapa? Sakaborang. Si nangis. Tidak apa-apa nangis. Ya, piwak. Nah, bagus nasi piwak. Kalau tak piwak malah bahaya. Nah, ya. Yang perempuan yang masih nangis. Perempuan. Gak ada. Oh, berarti kuat. Perhatikan yang laki-laki. Yang perempuan tak ada yang nangis satu pun. Nah,
budi pekerti yang terpuji, tidak pernah mengejek. Nah, nih ya, suka bully orang kawannya, nggak boleh. Nah, tahu lagi. Nah, cukup ya, tidak boleh mengejek. Kita ini saudara, kawan senasib, seperjuangan, harus saling bantu membantu, bukan saling mengejek. Baik, kemarin sudah sampaikan juga ya, kita niat mencari ilmu itu penting. Apa tujuanmu ke NJ? Mencari ilmu. Baik, mencari ilmu kenapa? Untuk apa? Membahagiakan orang tua. Mantap. Apalagi mencari ilmu tujuannya untuk apa? Untuk akhirat. Bagus. Mencari ridhonya Allah. Allah senang dengan hambanya yang mau menuntut ilmu. Lagi menghilangkan kebodohan. Nah, tadi saya tanya nih, Raul. Nah, kamu tadi bertanya suruh menyampaikan, belum bisa nyampaikan. Itu berarti kamu masih belum bisa. Kamu niat menghilangkan belum bisa itu belum, tidak? Ingin bisa berbicara depan orang banyak? Ingin? Berarti harus dihilangkan rasa takutnya, itu menghilangkan kebodohan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu niatnya apa? Menghidupkan dan menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari NJ nanti lahir ahli ibadah, alim ulama ya. Allahumma amin. Tapi betul-betul cari ilmu biar jadi orang alim, orang pandai. Jika kita mampu nanti membela agama kita, agama Islam. Kemudian yang keempat adalah niat mensyukuri nikmat akal. Alhamdulillah kita semua diberi akal. Ada yang dikasih akal? Nah ini lagi ya, saya paling berpakati kalau ngata-ngatain kalau dia si akal lalu. Tapi kalau dia si akal lalu hilang. Nah itu, ya tak boleh ya, dia si akal lalu. Susah. Jadi hati-hati dengan perkataan seperti itu. Jadi menganggap orang lain itu gila, astagfirullah, tak boleh. Dan mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perhatikan di depan. Sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpesan, ingatlah kamu tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara yang akan aku jelaskan semua kepadamu secara ringkas. Ala la tanalul ilma illa bisittatin. Tidak akan kita memperoleh ilmu kecuali 6 perkara ini. Yang pertama adalah kecerdasan ya. Allah sudah berikan akal kita ya, kita gunakan, kita syukuri itu untuk menuntut ilmu. Kemudian punya minat
yang besar. Nak mondok itu bukan karena ayahnya, tapi dia ingin mondok betul-betul, baru dia akan sukses mencari ilmu. Yang ketiga kesabaran. Nanti kan dari jam berapa tadi? Jam 8 kita duduk kesoy, sabar tunggu. Perlu kesabaran. Kemudian bekal yang cukup, buku ada, ya kan? Ini belajar, pena DC, buku DC, pensil DC. Belajar pakai mender. Nah, harus ada bekal yang cukup. Kemudian ada petunjuk dari seorang guru. Ya, dengarkan petunjuk gurunya, petuah gurunya. Insya Allah kita akan mudah menerima ilmu, dan yang pertama adalah butuh waktu yang lama. Artinya ilmu itu terus kita cari, ya, sampai nanti. Yang kelima, nanti baca biar jelas, biar ini, ya silakan dibaca. Menghormati ilmu dan guru, tidak berjalan di depannya, tidak duduk di tempat duduknya, bersuci, berwudu, berbadan belajar, menulis berbaca, dan juga mendengarkan ilmu dengan aspek hormat lawan, sudah mendapat sertifikat setelah itu bersungguh-sungguh dalam belajar. Baik, perhatikan nih. Kalau mau sukses, cari kawan yang rajin, tengok kawannya yang rajin. Ini nak mondok, yang jadi perbandingan yang tak mondok, kacau. Kalau mau rajin, tengok yang rajin. Saya ingin seperti dia. Orang lain sebelum azan tak wudu, tak pegang Quran, baca Quran. Saya ikut pak. Itu baru namanya memilih tempat yang rajin. Ini yang dipikir kawannya yang santai, tidur-tiduran, malas-malasan. Jadi harus cari kawan yang rajin. Wiroi sudah itu menjaga, bertabiat bagus, pengertian dan lain-lain. Yang keenam adalah menghormati ilmu dan guru. Bagaimana caranya? Di situ tidak berjalan di depan guru, nunggu gurunya dulu. Itu adab santri, ya. Santri nggak bisa, nggak boleh. Ini gurunya di depan nyalip tanpa permisi, itu tidak sopan. Permisi pak, kami duluan pak, gitu ya, bisa? Insya Allah. Ini pakai motor depan guru yang belajar, itu kurang ajar. Tidak duduk di tempat duduknya. Ini kebiasaannya kalau anak-anak sekolah itu duduk di tempat duduk gurunya, kursi guru. Tak boleh. Ya, kita santri dilarang keras seperti itu. Paham ya? Jangan sekali-kali duduk di tempat guru walaupun gurunya tak ada. Karena etika mencari ilmu adalah tidak boleh duduk di tempat duduknya guru. Kemudian bersuci, berwudu sebelum belajar. Yang masih punya wudu angkat tangan. Yang laki-laki, yang masih punya wudu angkat tangan. Yang masih punya wudu.
yang masih punya wudhu. Betul. Tanya. Yang masih punya wudhu. Dek, lambatan tak? Masih wudhu, punya wudhu. Yang perempuan yang masih punya wudhu, mantap. Perempuan sekali di depan namanya. Macam mana? Tadi tidak cengeng bahwa yang punya wudhu masih berkeluarga. Macam mana nih? Jadi ini perhatikan. Jadi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Hati kita ibarat kaca, ya kan? Kaca akan menerima cahaya dengan sempurna apabila kaca kita bersih. Kalau kacanya kotor akan memantulkan cahaya tapi sedikit sekali cahayanya. Bagaimana cara membersihkan kaca itu dengan ya wudhu, istighfar, ya zikir. Makanya anak SD ada yang punya tasbih. Anak-anak yang berbuat yang punya tasbih, yang bawa tasbih. Yang bawa tasbih. Terima kasih mantap tasbih. Ini digunakan ya. Baca istighfar, baca sholawat 100 kali. Insyaallah. Yang laki-laki yang punya tasbih. Wah. Ya. Punya tasbih untuk hitung zikir. Ada? Mantap. Itu baru santri itu. Menulis dengan rapi, bagus, jelas, mendengarkan ilmu, respect. Nah ini ya, itu penting. Tidak jual sendiri. Walaupun sudah mendengar 10 kali. Dan yang ketujuh adalah selalu bersungguh-sungguh dalam belajar. Kunlah sungguh-sungguh dalam belajar. Man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Ayo sama-sama. Man jadda wajada. 1, 2, 3. Lagi. Man jadda wajada. Kalau nak berangkat man jadda wajada. Apa artinya? Barang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi kalau ingin pakai dia harus rajin belajar. Baik. Ini masih banyak ya, tapi karena waktu ya sudah habis ya.